Al-Fatihah ila habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Thumma ila arwahi jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi jami'il awliya wa syuhada wa shalihin wal masyayikh wal habaib min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Thumma ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma yaghfir lahum warhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. An-Nabawi taqabbal jami'il hajat hajati dunya bil maisar wa hajatil akhirah bil maghfirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul bihaqqir rasul bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nawayna an nahdur hadzal majlis kama nawa asrafuna wa suyuhuna as-salihun an Allah yudkhil niyatina fi niyatihim wa amalana fi a'malihim wa nastahdir arwahahum az-zakiyah at-tahira fi hadzal majlis wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ulama'il amilin wa minat du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bi lughati sayyidil mursalin wa minal aghniyai an-nafi'in bil umma wad din. Allahumma ya rabbana rzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita nikmatus sehat wal afiyah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Baitullah, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, bersama orang-orang yang mulia dan juga dalam acara yang mulia, yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana para hadirin kita berharap dari perayaan Maulid Nabi ini kula lan panjenengan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang kita harapkan dari amal kita para hadirin, amal kula lan panjenengan niku boten berkualitas. Kita itu beramal ingin dipuji oleh orang lain. Kita sholat kita nggak khusyuk. Kalau yang sering kita sampaikan, para sahabat Nabi niku kalau sudah sholat Allahu Akbar lali kabeh. Sing dieling niku hanya Allah dan akhirat. Tapi kalau kita ketika kita Allahu Akbar eling kabeh. Jadi panjenengan mungkin lupa naruh kunci ketika Allahu Akbar eling di dhuwure lemari. Maka sholat kita tidak berkualitas, bahkan cepet-cepetan. Imamnya itu lama dikit, kita sudah geruntel dalam hati, imami sopo iki khusuk dhewe. Makmume gak khusuk, imame kok suwe men. Nah, itu kan kita para hadirin. Jadi kula panjenengan itu sholatnya gak berkualitas, gak menikmati. Kalau dulu Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau itu sholat, rumahnya kebakaran, beliau gak merasakan itu semuanya. Bahkan ada sahabat Nabi ketika sholat kakinya digergaji juga gak ngerasa karena saking khusyuknya. Tapi kalau kita sholatnya gak khusyuk. Dan juga para hadirin, kadang kita itu ketika tahu hukumnya sunnah, malah kita gak melaksanakan. Kenapa sih kamu nggak tahajud? Kan sunnah. Sunnah itu kalau kita lakukan dapat pahala. Ditinggal, ya gak apa-apa jenenge sunnah. Kemudian juga sholat duha kita kadang nggak melakukannya. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Sholat witir nggih ngoten. Sehingga kadang ada orang yang alim, orang yang tahu ilmu agama, nggak sholat taraweh ditegur. Loh Pak, jenengan boten sholat taraweh. Loh, awakmu karo ta? Lek sholat tarawih itu hukumi sunnah, masih gak melakukan gimana napa-napa. Nah coba para hadirin, padahal dulu para sahabat Nabi itu begitu semangat mengamalkan sunnah. Nggih untung nggih, sholat 5 waktu niku hukumi wajib. Coba sunnah, ya mungkin bolos kula lan panjenengan. Subuh nggih boten sholat, zuhur, asar, maghrib, isya nggih ngoten. Nggih untung poso Ramadan niku hukume wajib. Coba sunnah, nggih mungkin kathah sing mboten poso. Nah niku. Sehingga amal kita itu tidak berkualitas para hadirin. Kita membaca Al-Qur'an jarang-jarang. Bahkan kadang ketika kita membaca Al-Qur'an itu juga enggak menikmatinya, mboten khusyuk. Bahkan kadang kita itu ingin satu hari nopo niku membaca Al-Qur'an 1 juz. Okay. Kita ingin membaca Al-Quran itu 1 juz, tapi baru membaca 4 lembar di juz loro itu terus dibuka-buka ngeten. Ya pengen cepat selesai. Kemudian kita sedekah juga seperti itu. Kita itu orang yang pelit. Jadi ala kulli hal para hadirin kula lan panjenengan punya amalan niki tidak berkualitas. Tidak bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita harapkan nanti nopo niku syafaat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kita merayakan Maulid Nabi niki, kula lan panjenengan berharap satu hal saja, yaitu nanti di akhirat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau dalam salah satu riwayatnya pernah mengatakan seperti ini, syafaati li ahlil kabair min ummati. Jadi Rasulullah pernah berpesan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, yaitu pertolonganku nanti di akhirat, li ahlil kabair, bagi orang yang berbuat dosa dari kalangan umatku. Alhamdulillah ini adalah kabar gembira untuk kita. Kenapa? Karena kita ini kan golongan STMJ, sholat terus maksiat jalan. Maka alhamdulillah ada hadis yang menyatakan bahwasannya syafaat Nabi Muhammad untuk orang yang berbuat dosa. Nah coba misalnya Nabi Muhammad itu mengatakan syafaatku itu khusus untuk orang yang sholat. Sing boten sholat bisa no para hadirin. Rasulullah misalnya mengatakan syafaatku khusus bagi orang-orang yang sudah haji. Yang belum haji kasihan. Nah maka ternyata syafaat Rasulullah SAW itu untuk orang-orang yang berbuat dosa. Sinten nggih kula lan panjenengan. Maka kalau ada orang baik, dia meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, maka dia nanti di akhirat tidak butuh dengan syafaat Rasulullah. Dia itu tidak butuh dengan pertolongan Nabi Muhammad, tapi yang dia lakukan nanti di akhirat adalah membantu Nabi Muhammad dalam memberikan syafaat kepada umat ini, para hadirin. Jadi kalau kita meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka nanti kita nggak butuh pertolongan. Bahkan kita akan menolong saudara-saudara kita nanti di akhirat. Tapi kayaknya itu sulit nih. Wong kadang yang namanya ibu husnul khotimah mawon nggih belum tentu meninggalnya husnul khotimah. Kan ngaten. Napa wonten ten mriki ibu husnul khotimah? Oke. Sehingga kalau lan panjenengan nggak tahu meninggalnya itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tapi kita beruntung kita punya nabi yang begitu rahmah, nabiur rahmah, nabi yang begitu kasih sayang kepada umatnya. Bahkan Rasulullah ini para hadirin pernah turun satu ayat yang berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Jadi ada di penggalan surat Ad-Duha. Jadi Allah mengatakan kepada Rasulullah wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Wahai Muhammad, Allah akan memberikan kepadamu hadiah atau Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang luar biasa, sehingga setelah itu engkau ridho ikhlas dengan pemberian Allah tersebut. Jadi Allah niku datang menawarkan sesuatu. Hei Muhammad, kamu mau minta apa? Ternyata para hadirin, yang diminta Nabi Muhammad bukan jabatan, bukan kekayaan di dunia, bukan hajat pribadi. Ternyata yang beliau minta kepada Allah napa? Ya Allah, la ardo wahidan min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak ridho, tidak ikhlas satu aja dari umatku ada yang masuk neraka. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu berharap para hadirin lan panjenengan semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang yang memang dia punya akhlak yang baik atau orang yang jelek. Jadi umat Nabi Muhammad yang sekarang mereka hidup nih, kan ada yang baik, ada yang buruk. Rasulullah kepingin semua dari kita itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika kita memang benar-benar menginginkan syafaat Nabi Muhammad SAW, paling tidak ayo lakukan beberapa hal niki. Paling enggak ada 5 hal yang perlu kita sampaikan, dan insya Allah para hadirin kalau panjenengan mengamalkan niki nanti di akhirat dijamin akan mendapatkan syafaat beliau. Karena tentunya saya mengenal Nabi Muhammad. Bapak-bapak ini kalau ditanya kenal Nabi Muhammad pasti jawabannya kenal. Kemudian juga ibu-ibu kalau ditanya kenal Nabi Muhammad jawabannya pasti kenal. Tapi ini kan
Padahal ini kan cuma beberapa orang tok yang hadir. Saya hitung ada 1.500 orang. Jadi kalau kita ditanya, saya kenal, panjenengan nggih kenal. Tapi pertanyaan besar. Nah, nanti ketika di akhirat itu semua umat pada berkumpul. Mulai umat Nabi Adam sampai terakhir kali umat Nabi Muhammad. Berapa jumlah mereka? Nabi Muhammad cuma satu. Beliau nanti keliling. Semua orang pada teriak, "Ya Rasulullah, aku adalah umatmu. Ya Rasulullah, aku adalah umatmu." Maka apakah pada saat itu Nabi Muhammad kenal dengan kita? Jangan sampai nanti ketika kita, "Ya Rasulullah, aku adalah umatmu." Rasulullah kemudian mengatakan, "Apa tanda-tandanya?" "Di KTP mulai awakmu memang umatku, di KTP nih." Ya Allah, lali gak bawa KTP, kan repot nih. Nah, sehingga para hadirin, jadi bebas, namanya umat ya mengaku kalau beliau adalah nabi. Tapi belum tentu Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya. Nah, sehingga kalau kita itu ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, paling enggak kita harus diakui dulu menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama adalah lakukan 5 hal, insya Allah kalau panjenengan nanti di akhirat punya KTP. Misalnya namanya Bu Husnul Khotimah, wow niku. Kemudian keterangan tanggal lahir sekian, terus napa niku keterangan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jelas itu, jelas berarti dia nanti dapat syafaat Rasulullah SAW. Karena untuk masuk surga itu sulit para hadirin. Yang sering kita sampaikan, kita punya kakek moyang bernama Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, beliau pernah tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah beliau melakukan kesalahan sekali. Nabi Muhammad, Nabi Adam itu kesalahannya mek situ. Gak oleh mangan kok mangan. Jadi kan Nabi Adam itu gak boleh makan buah khuldi. Namanya manusia penasaran ya. Jadi kadang kalau panjenengan kan dengan sesuatu yang dilarang malah penasaran ya. Jadi saya itu pernah melihat video para hadirin. Di jalan itu ada kayak kantor pos ngoten. Itu ada lubang kecil, tulisannya jangan dilihat. Oke. Itu jelas. Tulisannya jangan dilihat. Tapi namanya kita itu anak cucunya Nabi Adam, penasaran. Wonten mawon tiyang sing ningali ten mriku, jangan dilihat tapi tetap melihat. Akhirnya melihat, nggih kena napa niku ternyata di dalam sudah ada orang yang megang kue, dia langsung dilempar ke mukanya. Setelah kena muka kuenya itu kan kotor, marah-marah. Kantor posnya itu dipukulin, bahkan mungkin nyari orang yang di dalam pengen dihajar. Loh, salahnya dia mau nggak boleh ngelihat, tetap ngelihat. Jadi kalau panjenengan ini memang adalah manusia-manusia yang penasaran. Wajar, memang anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam nggak boleh makan buah khuldi, malah makan. Sebab satu kesalahan itu Nabi Adam dikeluarkan dari surga, satu kesalahan. Nah, kalau panjenengan kesalahannya pelangi, mau macem-macem kesalahannya, pingin mlebu swarga kan buat nyambung nih. Nabi Adam kesalahannya satu, diusir dari surga. Kita yang kesalahannya mau macem-macem pingin masuk surga. Nah, sehingga kalau kita mengandalkan amal para hadirin sudah nggak mungkin, nggak mungkin amal kita itu bisa dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita harapkan adalah pertolongan Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah agar kita mendapatkan syafaat Nabi, yang pertama adalah yaitu merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini para hadirin. Jadi kita merayakan Maulid Nabi itu sebagai wujud kegembiraan kita atas nikmat Allah yang begitu besar kepada kita. Kalau panjenengan kan nggak pernah request kepada Allah. Apakah panjenengan pernah request kepada Allah, ya Allah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad? Nggak pernah.
Tapi ternyata kita dilahirkan langsung menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang paling dicintai oleh Allah, umat yang paling dispesialkan oleh Allah. Bahkan hidupnya di akhir zaman tapi masuk surganya duluan. Lek mlebet swarga kan ngoten. Tapi kalau masuk neraka nggih masuk nerakanya duluan. Nggih. Jadi kula panjenengan kalau masuk surga nggih masuk surga duluan, kalau masuk neraka naudzubillah nggih masuk neraka duluan. Berarti enggak enak Ustaz. Ya enak. Maksudnya enak pripun? Kan lebih cepat masuk, lebih cepat keluar kan ngoten. Tapi semoga kita semuanya diselamatkan dari api neraka. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sehingga para hadirin, Nabi Musa saja, coba Nabi Musa itu kurang apa? Kalimullah. Beliau bisa berbicara dengan Allah di dunia. Itu Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah nabi yang dicintai oleh Allah. Bahkan beliau itu adalah seorang nabi yang nanti di akhirat itu bisa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika beliau ditanya, wahai Musa, apa cita-citamu? Beliau mengatakan, cita-citaku ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Coba para hadirin, Nabi Musa kepingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi nggak bisa. Nah, kalau panjenengan nggak pernah request, nggak pernah minta, lahir langsung menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah nikmat yang begitu luar biasa. Maka kita merayakan Maulid Nabi ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, sebagai wujud kalau panjenengan mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa. Nah, kok tega ada orang yang mengatakan bid'ah? Kok tega? Maulid Nabi bid'ah. Sholawatan bid'ah, tahlilan bid'ah. Yang bikin bid'ah niku katanya anya niku. Tahlil gak apa-apa, yang gak boleh niku tahlilan. Sholawat mboten napa-napa, sing gak oleh niku sholawatan. Celono oleh, sing gak oleh celonoan. Nah, maka para hadirin, merayakan Maulid Nabi niki dalam rangka sebagai wujud rasa syukur agar kita dikenal oleh Rasulullah. Karena memang ada riwayat setiap kali ada yang mengadakan Maulid Nabi, maka Nabi Muhammad hadir di situ. Jadi pada malam hari ini para hadirin, Nabi Muhammad hadir tengah-tengah kita. Tapi kita nggak bisa melihat para hadirin. Mungkin ada di antara panjenengan, Habib, kenapa kok nggak ditampakkan aja wajahnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad saya niki kelihatan, kula mboten payu para hadirin. Kan ngaten. Jadi dia langsung fokus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi panjenengan harus yakin Nabi Muhammad hadir tengah-tengah kita. Bahkan ada satu cerita para hadirin, ada satu orang kampung, tinggal di salah satu kampung. Dia hidup bersandingan dengan orang-orang yang akidahnya berbeda, yang gak suka Maulid Nabi. Nah, waktu itu dia jualan es cendol, es dawet. Nah, maka orang yang jualan es cendol, es dawet ini ingin mengadakan Maulid Nabi. Dia sudah bikin terop yang besar, mengundang orang-orang di sekitar kampung. Tapi namanya di situ akidahnya berbeda. Orang-orang tuh ngompori, nggak usah hadir, itu acara bid'ah. Dia kan jualan es dawet, paling kok mangani ya es dawet, kan kurang ajar. Akhirnya para hadirin, malam hari niku nggak ada yang hadir karena hujan deras. Hujan deras nggak ada yang hadir. Alhamdulillah saya ini buatan Jawa nih. Hujan deras nggak ada yang hadir. Akhirnya dia ketiduran, ya Allah, saya sudah masak banyak, sudah disediakan di sini, nggak ada yang datang. Ketika dia di depan rumah sedang putus asa, akhirnya dibangunkan oleh 4 orang. Itu ganteng-ganteng para hadirin, ganteng-ganteng, pakai gamis putih. Kemudian ditanya, engkau siapa? Kamu bukan orang kampung sini. Aku adalah Muhammad. Coba. Jadi dia sudah mengeluarkan hartanya untuk mengadakan Maulid Nabi. Ternyata nggak ada yang hadir, Nabi Muhammad sendiri yang hadir. Bahkan Nabi Muhammad itu sempat makan di situ. Ini kan
Kalau kita ceritakan kepada orang yang akidahnya berseberangan, gak bakalan percaya. Tapi karena panjenengan adalah pecinta maulid, suka menghadiri maulid Nabi, panjenengan pasti percaya. Bahkan salah satu cara para hadirin agar rezeki kita itu semakin diperbanyak oleh Allah, kalau kita ingin rezekinya lancar, kalau ada acara maulid dengan nyumbang. Mungkin mengeluarkan sedikit harta, kemudian masak yang enak, masak yang enak. Mungkin kalau ada kota amal lewat dengan ngisi, itu Allah akan mengganti rezeki panjenengan. Karena ini perayaan Maulid Nabi, maka beruntung mungkin panjenengan sudah mengeluarkan sedikit harta untuk mensukseskan acara ini para hadirin. Beruntung. Dan juga kalau panjenengan punya rezeki lebih, mungkin tahun depan nih, adakan acara Maulid Nabi di rumah panjenengan, undang saudara, undang tetangga. Itu Allah akan mengganti rezeki panjenengan dengan berkali-kali lipat. Loh mosok sih Ustaz? Nah, kalau nggak percaya buktikan. Kalau nggak percaya buktikan. Itu yang pertama. Yang pertama agar kita mendapatkan syafaat Nabi, kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah qiraatus shalah ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah membaca sholawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah para hadirin, sholawat niki adalah ibadah yang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Napa panjenengan nate mireng sholawat berbunyi seperti ini? Allahumma sholli ala sayyidina Adam. Napa pernah? Enggak pernah. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Dawud. Mboten wonten. Maka ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi khusus umatnya Nabi Muhammad itu ada ibadah yang namanya sholawat. Dan ibadah sholawat niki, siapapun yang membacanya pasti diterima oleh Allah. Meskipun dia ahli maksiat, kok sholawatan diterima oleh Allah. Kalau dia orang baik, tambah diterima. Sehingga kok bisa sholawat kita pasti diterima oleh Allah? Bukan karena kita. Kalau kita kan banyak dosa nih. Maka kenapa kita itu ketika bersolawat pasti diterima oleh Allah? Karena Allah melihat Nabi Muhammad SAW. Dia membaca solawat untuk Rasulullah. Maka kalau saya nggak menerima solawat dia, saya nggak enak sama Rasulullah. Karena Rasulullah adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sehingga para hadirin, ayo kita memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisa 1000 kali setiap hari, monggo. Saged ke ibu-ibu nggih? Insyaallah. Insyaallah itu mboten yakin. Oh, lek ping 1000 Ustaz abot. Soalnya aku sibuk misalnya. Kalau misalnya 1000 kali nggak bisa, nggih 500. Kalau 500 nggak bisa, nggih 100. Kalau 100 nggak bisa pun mboten usah dihitung. Nggih. Loh, terus sing ngitung sinten Ustaz? Pun wonten bagiane dhewe-dhewe, malaikat raqib atid. Nah, itu bagian ngitung para hadirin. Nah, sholawat niku kalau kita baca di dunia ini, di samping mendapatkan pahala dari Allah, itu kulolan panjenengan kenalan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ada satu malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah ketika kita membaca sholawat. Nah maka sholawat kita itu akan dikirim kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada orang dari Kendal Bulur. Lho sapa jenenge? Iku Bu Husnul Khotimah. Oh, Bu Husnul Khotimah. Lapo? Nah itu barusan baca sholawat. Akhirnya napa niku Rasulullah langsung kenal dengan Bu Husnul Khotimah. Sehingga nanti Bu Husnul Khotimah ini ketika meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah, alhamdulillah, ketika dia teriak, ya Rasulullah, aku adalah umatmu. Rasulullah langsung datang, aku wis eru. Aku wis eru. Kenapa? Karena dia di dunia sering bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah ini para hadirin. Jadi kalau kita ziarah ke makamnya Nabi, abot. Makamnya Nabi di Madinah, butuh duit yang sangat banyak.
Tapi kalau kita membaca solawat kita langsung ziarah duluan. Semakin banyak kita membaca solawat kepada Nabi Muhammad, maka kita akan semakin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga Nabi Muhammad niku para hadirin, ketika umatnya niku sedang dihisap amalnya, nanti kan kalau panjenengan akan dihisap di depan timbangan. Timbangannya niku bernama mizan. Setiap dari kita nanti amalannya akan ditimbang. Nah, coba waktu itu sholat kita dikeluarkan, cilik ngoten, jarang sholat. Dele teng mriku nggih mboten abot. Kemudian poso tambah cilik maneh. Soalnya posone mek Ramadan. Kemudian sedekah tambah cilik maneh gak ketok. Mungkin sampai malaikat niku pakai mikroskop. Lho iki amalan apa ya ora ketok iki. Nggih. Cuwilik ngoten diwaca kalau malaikat sedekahnya 500, 1000, 1500. Cuwilik. Nah niku. Nah, sehingga amalan kita seperti itu. Ternyata enggak berat. Nah, dosa-dosanya begitu banyak. Akhirnya dosanya yang lebih mendominasi. Dosanya lebih berat ketika ditimbang amalannya. Tapi Rasulullah adalah Nabiur Rahmah. Karena dia sering membaca sholawat, kemudian Rasulullah mengeluarkan amalan yang begitu besar, begitu bercahaya, ditaruh di timbangan tersebut. Akhirnya timbangan amal baik itu menjadi berat, kemudian amal jeleknya terlempar para hadirin. Malaikat sampai kaget, ya Rasulullah, amalan apa itu? Sholawat dia kepadaku. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kalau orang rajin sholawatan, mustahil dia itu bakalan celaka para hadirin. Di dunia dia selamat, di akhirat pun juga akan selamat. Nah, itu yang kedua. Ayo kalau panjenengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah kulalan panjenengan sebagai manusia yang tadi itu sholatnya enggak khusyuk, maka mulai saat ini melatih sholat berjamaah. Karena kalau kita sholat sendirian, maka pertama sholatnya sulit diterima oleh Allah. Dan yang kedua, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu ketika kita suka sholat jamaah para hadirin. Jadi kalau kita sholat jamaah pun dengan buatan khusyuk, buatan apa-apa. Karena dengan sholat jamaah itu mau nggak mau pasti diterima oleh Allah. Meskipun hanya imam dan makmum. Imamnya situ, makmumnya situ misalnya. Itu sudah pasti diterima oleh Allah. Karena setiap kali ada yang sholat sendirian, itu Allah nggak menganggap sholatnya. Bahkan kalau khusyuknya niku pas rukuk, diterimanya pas rukuk tok. Jadi nanti kita akan melihat sholat kita niku cacat para hadirin. Tapi kalau kita sholat jamaah pasti diterima oleh Allah. Nah, sehingga ketika didirikan sholat berjamaah seperti tadi sholat isya berjamaah, itu Allah mengirim satu malaikat untuk turun ke bumi ini. Jadi Allah menyuruhi malaikatku itu di masjid Baitul Ghafur, leres nih. Itu ada yang sholat isya berjamaah. Coba dicek siapa di antara mereka yang sholatnya khusyuk. Akhirnya dicek para hadirin. Nah, ini contoh dong Contoh malaikat turun dicek imami, oh nggak khusyuk. Kemudian dicek makmum yang sholat pertama nggak khusyuk. Ternyata ibu-ibu nggak dicek nggak mboten khusyuk. Dan semerap napa sing dipikir. Memang kadang niku sholat niku paling penak damel mikir kan soalnya temenan ngoten sedaya. Sampai wonten niku jamaah imam rukuk nggak sadar ngadeg. Saking khusyuke. Nah, maka ternyata para hadirin satu masjid nggak ada yang khusyuk, luar biasa. Malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidak ada yang khusyuk tadi ketika saya ngecek satu persatu. Apa jawaban Allah? Aku tetap menerima sholat mereka sebab mereka sholat berjamaah. Maka beruntung para hadirin kalau kita sudah senantiasa sholat jamaah. Jadi kalau kita sudah tahu keutamaan jamaah, ayo sholat jamaah.
Meskipun nggak di masjid, yang penting jamaah. Mungkin panjenengan kerja atau ada yang sekolah, ajak teman kerja, ajak teman sekolah untuk sholat berjamaah para hadirin. Bahkan sebagian ahli fikih mungkin pernah kita sampaikan di majelis ini, karena saking pentingnya jamaah niku, ketika kita sholat sendiri kok nggak nemu imam, niku disunahkan, bukan sunnah nih, ibaratnya karena saking pentingnya jamaah, kita niku niat ngimami jin. Lek sholat dewean, tapi kalau mboten pernah ngamal niki kula. Lek jenengan wani mboten napa-napa. Kula wedi misale niat ngimami jin kok pas sholat dolin amin. Nah, mulai saat ini para hadirin, melalui perayaan Maulid Nabi niki, ayo rubah tata cara sholat kita. Kula yakin kita insya Allah nggak ninggalin sholat, tapi banyak di antara kita itu yang sholatnya sendirian. Eman para hadirin. Di samping pahalanya cuma satu, untuk mendapatkannya sangat sulit. Nah itu kan memang pahalanya kadang nggak diminati. Nah coba misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ayo kalau kalian sholat berjamaah, maka setelah itu coba cek rekening kalian. Oke. Misalnya kita sholat berjamaah, setelah sholat HP bunyi, kita lihat ternyata masuk ke rekening kita 27 juta. Oke. Adakah di antara kita yang ninggalin sholat jamaah? Betul wonten. Beruntung Allah niku napa merahasiakan pahala sholat jamaah. Coba Allah niku memperlihatkan pahala sholat jamaah, maka manusia niku para hadirin akan datang ke masjid berbondong-bondong meskipun jalannya ngesot para hadirin. Ini beruntung Allah merahasiakan agar apa? Yang dia beriman berangkat, sing nggak beriman dia mboten mangkat, nggak berangkat ke masjid. Dan alhamdulillah kalau panjenengan sudah istiqomah melaksanakan sholat berjamaah, maka ayo kita lebih semangat lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan ini agar kita mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian yang keempat adalah agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, yaitu dengan kathratut taubati, dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau panjenengan membaca istighfar 3 kali, membaca istighfar sebelum sholat, membaca istighfar ketika sholat tahajud, membaca istighfar ketika sholat duha. Intinya ketika kita berdoa kepada Allah, usahakan ada istighfarnya. Karena kan coba nih, misalnya ngeten, ibu-ibu punya salah kepada suami, belum minta maaf, moro-moro ngomong ngeten, Pak jaluk duit. Meskipun suaminya niku punya duit, jaluk sepura dhisik, kan ngoten. Minta maaf dulu, baru setelah itu minta duit. Nah kita ini kan banyak salah kepada Allah. Bahkan setiap saat bersalah kepada Allah. Enggak istighfar, ngomong ya Allah, duit akeh ya Allah, beras akeh ya Allah. Nah kemudian kalau sudah duitnya banyak untuk berangkat haji, umroh dan yang lainnya. Nah sehingga kalau kita berdoa kepada Allah para hadirin, usahakan ada istighfarnya. Dan juga diawali dengan bismillah, kemudian membaca hamdalah, kemudian membaca sholawat. Apa yang kita minta setelah itu kepada Allah ditutup dengan sholawat, diakhiri dengan fatihah. Bisirin fatihah, seperti itu. Dan itu bukan bid'ah. Ada orang yang mengatakan, kenapa itu orang NU itu habis baca doa kok bisiril fatihah, bisiril fatihah. Emang nggak ada ayat nggak ada surat lain di Al-Quran. Kenapa kok nggak bisiril baqarah? Ini ngejek banget orang hati. Nah kalau bisiril baqarah, kapan kita selesainya kan? Habis doa syai'un lillahi lahumul baqarah. Aduh dijamin nggak ada yang membaca doa setelah itu. Nah panjenengan harus paham, insya Allah kalau panjenengan sedaya paham, Fatihah itu artinya pembuka. Maka siapapun yang mengakhiri doanya dengan pembacaan Fatihah, maka insya Allah doanya kalau panjenengan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini makanya kan dikit-dikit kalau panjenengan baca Fatihah.
baca tahlil Fatihah, ada acara napa niku nikahan Fatihah, semoga dianugerahi dengan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah Fatihah, kan ngoten nggih. Semoga nanti perjalanannya lancar Fatihah, ngoten mawon. Bahkan orang yang meninggal pun dibacain Fatihah. Karena memang Fatihah niku kalau obat nggih mungkin habbatus sauda. Jadi dawaun likul lida. Jadi habbatus sauda, jintan hitam itu obat untuk segala macam penyakit. Ilal maut, kecuali kematian. Lah wis mati masuk dikai habbatus sauda gak kira oleh maneh. Oke, jenenge pun mati. Nggih, yang keempat. Yang keempat para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo nggih diamalkan yang keempat ini. Kemudian yang terakhir nggih, yang terakhir yaitu yang kelima tadi, yang keempat adalah kasratut taubah. Nggih, memperbanyak istighfar taubat kepada Allah. Yang kelima adalah ingat ini ilmu bukan dari saya tapi dari guru-guru saya. Napa niku? Ayo kita sebagai orang tua membantu anak untuk berbakti kepada kita para hadirin. Karena anak kita itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Okay? Anak kita itu diharapkan masuk surga oleh Rasulullah. Dan apa enaknya sih punya anak yang durhaka? Misalnya panjenengan ya sebagai orang tua masuk surga. Nah, orang yang masuk surga itu kan bisa melihat orang yang di neraka. Apakah panjenengan bisa menikmati surga kalau misalnya melihat anak panjenengan di neraka? Gak bisa para hadirin. Jadi kalau ada seorang ayah, dia nikmat di surga melihat anaknya di neraka, dia bakalan sedih. Nah, seorang ibu misalnya melihat anaknya di neraka, dia di surga, tetap sedih, ngenes. Masuk surga tapi gak bahagia. Bahkan ada cerita yang mana ada anak durhaka niku, ibunya kan marah sama dia. Kemudian kata Rasulullah, sudah bakar aja anak ini. Akhirnya ibunya kasihan. Nah, maksudnya Rasulullah itu nyuruh bakar, gak ada gunanya anak durhaka itu. Nah, makanya kita sebagai orang tua yang sering guru-guru kita sampaikan itu, rahimallahu imro'an a'ana waladahu ala birrihi. Jadi semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dia. Jadi agar anak itu berbakti kepada kita, lakukan beberapa hal. Nah, ini yang kelima agak bercabang sedikit, mumpung acara cuma setahun sekali, kita tambahkan sedikit para hadirin agar anak itu bisa berbakti kepada kita. Yang pertama adalah kita selalu bersyukur dengan adanya anak. Kita harus bersyukur. Kalau kita ingat anak yang pertama, bersyukur, senang. Ingat anak yang kedua, bersyukur, senang. Ingat anak yang ketiga, bersyukur, senang. Jangan anak niku disambati, ya Allah kok anakku ini, anakku ini. Lalu kalau kita sambatan dengan anak, lah dulu ngapain bikin anak kan gitu. Terus ya. Jadi kalau kita itu nggak bersyukur dengan adanya anak, ngapain punya anak? Nah, makanya kita yang sudah punya anak niki, ayo dengan keberadaan anak ini kita syukuri, itu adalah nikmat Allah. Nah, sehingga karena kita bersyukur para hadirin, la in syakartum la azidannakum. Allah akan merubah perilaku dia. Setiap kali ingat anak seneng. Kan kadang ada orang tua itu ketika ingat anaknya malah marah, ya Allah kok anakku ya unu, disyukuri aja. Bahkan orang-orang terdahulu niku ketika melihat kok anaknya nakal, kalau dia laki-laki soleh. Meskipun aslinya dalam hatinya mungkin waduh nakal. Tapi diusap soleh. Gitu. Kalau anaknya perempuan solihah. Nah, maka kalau sekarang mungkin panjenengan kalau melihat anaknya nakal, ya Allah nak, calon gubernur. Tadi gubernur temenan nanti para hadirin. Nah, kalau misalnya anaknya nakal, kemudian orang tuanya bilang, anak setan, jadi setan beneran nanti. Naudzubillah. Makanya kita yang sebagai orang tua harus bersyukur. Karena kita diberikan oleh Allah anugerah berupa anak. Nikmat yang begitu luar biasa. Nah, kemudian yang kedua jangan sampai kelolaan panjenengan membeda-bedakan anak. Itu akan menghancurkan mentalnya dia.
Bahkan setelah itu anak tersebut pasti akan durhaka kepada panjenengan. Jadi kalau ngomong sama adiknya delok ndi kalau masmu. Akhirnya apa yang ada dalam hatinya? Oh, anaknya ayah ibu cuma emas, saya bukan anak, berarti saya nggak dianggap. Apa yang terjadi setelah itu? Dia akan durhaka. Oke, maka kita jangan sampai membanding-bandingkan anak. Itu akan merusak mentalnya anak, para hadirin. Apalagi kita itu kalau ngobrol dengan anak, misalnya membanding-bandingkan. Padahal dulu mungkin dia benci sama anak tersebut, tapi mungkin karena akhlaknya berubah, dipuji. Anak kan melihat, aduh, ya boy, dulu orang tua saya benci sama dia, tapi sekarang dia berubah menjadi baik, dipuji-puji. Padahal dulu saya yang baik, tapi sekarang saya berubah menjadi jelek. Nah sekarang saya yang diginiin. Nah itu gara-gara itu akhirnya durhaka dengan sendirinya, para hadirin. Jadi kita harus sayangnya itu sama. Jangan sampai anak itu melihat dia itu kayak nopo ini nggak disayangi. Kayaknya ayah ibu lebih sayang sama kakak sama saya, enggak. Maka orang tua itu harus sayang kepada semua anaknya. Ustaz, anak saya itu cuma satu, gimana saya bisa adil? Gampang, cuma satu. Ini yang mungkin anaknya 7, 8, 11, 15. Masya Allah. Sampai ada orang tua, para hadirin, anaknya 7, menamai anaknya niku dengan surat Al-Fatihah. Anak yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Anak yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau manggil anaknya semuanya gampang, Fatihah datang semua. Nah niku yang kedua. Yang ketiga adalah tadi yang kedua adalah jangan sampai membanding-bandingkan. Kita aja membanding-bandingkan antara kakak adik nggak boleh, apalagi membanding-bandingkan dengan anaknya orang lain. Itu tambah menghancurkan mentalnya, para hadirin. Kamu delok anak tonggo ibu. Loh kok bisa anak tonggo? Nah kan setiap anak kan ada kelebihan kekurangan. Kenapa kok kita itu nggak melihat kelebihannya? Kalau memang setiap anak ada kelebihan kekurangan, ya berarti semua anak juga gitu. Nah kemudian yang ketiga, para hadirin, ajari anak kita ilmu agama. Jadi kalau nggak bisa memondokkan anak, disuruh mereka untuk hadir ke majelis-majelis ilmu seperti ini. Kalau panjenengan tega mungkin bisa memondokkan anak, alhamdulillah, hasilnya pasrahkan kepada Allah. Anak mondok itu belum tentu baik. Ketika pulang nanti belum tentu bisa dia itu ngamalin ilmunya, tapi paling tidak ketika panjenengan sudah mengajari anak panjenengan ilmu agama, sudah memondokkan dia, panjenengan akan terlepas beban di akhirat. Karena kalau kita itu misalnya punya anak, gak mengajari dia ilmu agama, dia baik atau gak baik kepada kita, nanti kita akan tetap ditanya oleh